Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Hari ini kita akan belajar kembali, belajar matematika SMP kelas 9, masih di bab 3 yaitu transformasi. Kita akan belajar part yang kedua mengenai translasi atau pergeseran. Kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan minggu lalu, ada 3.5 dan 4.5. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan serta memahami translasi dan menentukan hasil translasi dengan benar. Nah, minggu lalu kalian telah mempelajari refleksi. Hari ini kita akan mempelajari translasi. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dan disiapkan alat tulisnya ya. Pada pembelajaran matematika kali ini, doa Bu Umi pandu dari sini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, jangan lupa disiapkan buku paketnya juga ya, dan buku tulis untuk mencatat rangkuman materi pada hari ini. Pembahasan kita yang kedua yaitu translasi atau pergeseran. Pernahkah kamu menggeser meja dari suatu tempat ke tempat lainnya? Nah, ketika kamu berhasil memindahkan meja tersebut, maka posisi meja akan berubah dari posisi awal menuju posisi akhir. Gerakan memindahkan meja tersebut merupakan salah satu contoh dari translasi. Jadi, ukuran mejanya kan otomatis tetap ya. Jadi, tidak mungkin yang awal mula mejanya besar menjadi kecil kan tidak mungkin. Namun, hanya apa tadi? Tempatnya saja atau posisi ya. Dari awal ke akhir setelah meja itu digeser itu berubah gitu ya, hanya posisinya saja, bentuknya tetap dan ukurannya juga tetap. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik suatu bangunan dengan jarak dan arah yang sama. Nah, pada gambar ini ya, gambar yang merah ini gambar apa anak-anak? Ya, gambar trapesium. Di sini awal mulanya dia berada di posisi sini, ditranslasikan atau digeser ke sini. Ukuran dan bentuknya tetap ya, namun tempatnya saja yang berpindah ya. Di sini Bu Umi bedakan warnanya supaya kalian bisa memahami mana di posisi awal, mana yang posisi akhir. Posisi awalnya di yang merah ini, yang posisi akhirnya yang biru. Nah, translasi pada bidang kartesius dapat dilukis jika kamu mengetahui arah dan seberapa jauh gambar bergerak secara mendatar dan atau vertikal ya. Yang dimaksud mendatar atau vertikal itu ini kan dari merah ini ya ke sini ke kanan. Kalau ke kanan atau ke kiri disebut mendatar atau dalam kalimat matematikanya disebut dengan vertikal. Kalau dari atas atau ke bawah itu namanya dengan horizontal. Untuk nilai yang sudah ditentukan ada A dan B, yakni translasinya ya dalam bentuk matriks seperti ini. Nanti kalian akan mempelajari matriksnya lebih lanjut di SMA. Memindah setiap titik P dengan koordinat X dan Y dari sebuah bangun pada bidang datar ke P aksen ya. Awal mulanya tadi kan titiknya P dengan koordinat X, Y. Dipindah ya, misal titik P di sini nih, dipindah, ini digeser sudah ditranslasikan menjadi P aksen, ini namanya P aksen ya, tanda petik itu. Dengan koordinatnya yang awal mulanya X, ini ditambah A. Kenapa? Karena ditranslasikan sebesar A ya. Kemudian Y-nya juga begitu, ditranslasikan sebesar B. Maka di sini X plus A, Y plus B. Translasi dapat disimbolkan dengan X, Y, ini titik awalnya tadi ya yang ini, menjadi X plus A, Y plus B. Contoh, koordinat bayangan hasil translasi. Nah, ini awal mulanya perhatikan gambar segitiga A, B, C yang berwarna merah ya. Di sini ada titik A, titik B, dan titik C ya. Nah, gambar di samping menunjukkan segitiga ABC yang ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Hal ini dapat dinyatakan sebagai,
Awal mulanya misal contoh ya, titik A koordinatnya berapa? Negatif 3,1. Bu Umi tuliskan di sini ya. Nah, ditranslasikan di sini tadi sudah disebutkan bahwa X plus 4, Y-nya dikurangi 3. Nah, untuk titik A tadi X-nya adalah minus 3 ya. Nah, min 3 ditambah 4, Y-nya berapa tadi? Untuk A-nya adalah 1 ya. Jadi Y-nya 1 ditulis Bumi di sini dikurangi dengan 3. Dikurangi 3 ini sesuai dengan soal ya. Maka A aksennya didapat negatif 3 plus 4 sama dengan 1, 1 dikurangi 3 sama dengan negatif 2. Begitu juga dengan titik B dan juga titik C. Caranya sama sehingga didapatkan hasil translasi dari segitiga ABC yang berwarna merah menjadi segitiga ABC aksen yang berwarna biru ya. Tadi kan sudah disebutkan bahwa ditranslasikan 4 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. Kalau ke kanan atau ke kiri itu artinya sumbu X ya, ditambahkan dengan sumbu X. Kalau ke bawah atau ke atas ini kan sumbu Y, ke atas atau ke bawah maka ditambahkan dengan sumbu Y. Gitu ya. Sedikit informasi, jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasinya tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Sama halnya pada garis bilangan, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Nah, jika suatu translasi atau bergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, kalau vertikal arahnya ke atas dan ke bawah, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah atas. Kalau bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Jadi kalau ke kanan positif, ke kiri negatif, kebalikannya. Kalau ke atas positif berarti ke bawahnya negatif, gitu ya. Contoh, segitiga ABC mempunyai koordinat titik A negatif 3,4, B-nya negatif 1,0 dan C-nya 0,2. Segitiga ABC ditranslasikan oleh T ya. T ini yang dimaksud translasi sebesar A, B menghasilkan segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen dengan koordinat A aksennya adalah 2,2. Tentukan bentuk translasi T, yang B tentukan koordinat titik B aksen dan titik C aksen. Nah, kalau tadi pada contoh yang pertama kita mencari hasil translasinya, nah ini sekarang kita itu tidak tahu ditranslasikan sebesar apa gitu ya. Namun di sini sudah diketahui titik translasi dari titik A aksen yaitu 2,2. Kita akan mencari jawaban dari A dulu ya, bentuk translasi dari T. Hasil translasi titik A dengan koordinat X, Y oleh T ini translasi sebesar A, B yaitu ya tadi sesuai rumus menjadi A aksen sama dengan X yang depan ditambahkan depan ya, berarti X ditambah A dituliskan Bumi di sini, Y ditambah B dituliskan Bumi di sini. Nah, karena hasil translasi titik A itu dari titik A tadi kan titik A awalnya itu negatif 3,4 ya. Oleh T, translasinya kita belum tahu, ini yang akan kita cari. Hasilnya yaitu A aksen 2,2 diperoleh untuk yang pertama. Nah, yang pertama ini kita perlu perhatikan yang depan-depan saja ya. Negatif 3 ditambah translasinya yaitu A sama dengan 2. Bumi tuliskan di sini negatif 3 ditambah A sama dengan 2. Sekarang kita mencari nilai A. Kita tuliskan seperti ini ya. A-nya tetap di ruas kiri, 2 tetap di ruas kanan, kemudian negatif 3 yang awal mula di ruas kiri dipindah ke ruas kanan menjadi positif. Jadi nilai A-nya adalah 5. Yang kedua sekarang, yang sumbu Y, 4 ditambah B sama dengan 2. Kita mencari nilai B. Nah, 4 ini di ruas kiri positif, pindah ke ruas kanan menjadi negatif. Jadi B sama dengan 2 dikurangi 4, maka B sama dengan negatif 2.
Jadi, bentuk translasi yang dimaksud pada contoh soal ini adalah 5, negatif 2. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan untuk mencari koordinat titik B aksen dan titik C aksen. Koordinat titik B aksen dan C aksen. Yang pertama kita membahas koordinat titik B aksen dulu. Oke, titik B aksen. B aksen itu didapat dari titik B ditambah translasi. B-nya ada negatif 1,0, translasinya ada A, B. Yang mana translasinya tadi kan sudah diketahui ya, sudah kita cari sebelumnya. Nah, translasinya adalah 5, negatif 2. Bu Umi lanjut ya. Nah, maka di sini Bu Umi tuliskan dari titik B negatif 1 ditambah 5 ya. Yang tadi hasil translasinya 0 ya. Bu Umi tuliskan di sini ditambah negatif 2. Negatif 2 ini hasil dari translasi. Sekarang kita jumlahkan, maka B aksen sama dengan negatif 1 ditambah 5 adalah 4, 0 ditambah negatif 2 adalah negatif 2. Jadi titik B aksennya adalah 4, negatif 2. Kemudian koordinat titik C aksen sama. Titik C adalah 0,2, 0 ditambah 5 hasil translasi tadi, 2 ditambah negatif 2. Jadi titik C aksennya adalah 5,0. Gampang ya. Jadi koordinat titik B aksen adalah 4, negatif 2 dan titik C aksennya adalah 5,0. Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, Bumi punya latihan soal seperti biasa. Ini adalah soal pilihan ganda. Silakan dikerjakan dengan sebaik mungkin. Nanti hasilnya silakan dikirim melalui link yang sudah di-share oleh wali kelas kalian masing-masing. Jangan lupa dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Semoga ilmu yang kalian pelajari pada hari ini bermanfaat juga ya. Semoga kalian semuanya menjadi anak-anak yang sukses. Bumi ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dibantu subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.